Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Jejak Tuhan. Saudara, sang pemazmur menuliskan demikian. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Mazmur 69 ayat 29. Saudara, kalau kita baca dengan teliti perikop di mana ayat itu ditulis, kita akan tahu bahwa sang pemazmur mengalami penderitaan yang begitu keras dan sikap musuh yang sangat tidak manusiawi. Ia sampai patah hati dan putus asa. Belas kasihan yang dinantikannya sia-sia. Dalam segala kesesakannya, ia tidak menemukan penghibur. Ayat 21. Orang-orang yang diharapkan justru menyerang dan mengancam hidupnya. Ia dikejar-kejar dan disakiti musuh-musuhnya. Ayat 22 dan 27. Pemazmur mengajukan permohonan kepada Allah agar jamuan dan selamatan musuh-musuhnya menjadi perangkap bagi mereka dan secara fisik mereka menjadi goyah. Ia meminta Allah menumpahkan amarah atas mereka dan membinasakan mereka sehingga perkemahan mereka menjadi sunyi. Ia juga memohon agar kesalahan mereka ditambahkan dan nama mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Ayat 23 sampai 29, Saudara. Tetapi dalam segala ketertindasannya, nah ini yang penting, Saudara, pemazmur meyakini bahwa Allah mengenal situasinya, rasa malu, celaan yang diterimanya, dan noda yang menimpanya. Ia juga yakin bahwa Allah melihat semua musuhnya dan keselamatan yang daripada Allah melindunginya. Ayat 20 dan ayat 30. Sungguh luar biasa, bukan? Itulah pengalaman sang pemazmur yang menunjukkan jejak Tuhan dalam hidupnya. Dalam arti bagaimana Tuhan membentuk sang pemazmur justru melalui kesesakan yang dialaminya. Dan dalam kesemuanya itu Allah melindungi dia. Kalau kita mau menilik ke belakang, kita juga akan menemukan jejak Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Barangkali kita juga pernah sampai berkata, aku nggak ngerti lagi apa maksudnya semua ini. Banyak sekali masalah dalam hidupku yang terjadi beberapa bulan belakangan ini. Aku nggak tahu lagi harus berbuat apa. Aku cuma bisa berserah kepada Tuhan dan mohon kekuatan daripadanya. Sesuai dengan firman-Nya, kalau Tuhan izinkan semua ini terjadi dalam hidupku, ini berarti aku juga dimampukan untuk melewati semua ini. Karena aku berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, Saudara, barangkali begitu kita pernah sampai berkata seperti itu. Hal itu bisa saja terjadi dan barangkali saat ini ada di antara saudara yang sedang mengalami kesesakan, ketertindasan, ya, yang begitu berat, tekanan kehidupan yang berat, Saudara. Memang hidup ini tidak bisa lepas dari yang namanya masalah, sakit penyakit, dan kematian. Itu sudah menjadi satu kesatuan dalam hidup kita, Saudara.
Nah, bagaimana kita menyikapi setiap masalah yang ada? Itulah yang lebih penting dan yang akan kita bicarakan. Saudara, masalah boleh saja datang silih berganti dalam hidup kita. Yang harus kita ingat adalah semua itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita karena ada sesuatu yang Tuhan mau selesaikan, yang Tuhan mau garap. Ada yang Tuhan mau ubah dalam diri kita. Oleh karena itu, kita harus kuat. Karena memang pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Kita harus tahu juga bahwa Tuhan melindungi kita itu bukan hanya dengan hal-hal baik, tetapi juga dengan mengizinkan hal-hal yang kurang baik terjadi. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mendidik kita. Makanya ketika ada suatu masalah terjadi, yang kita doakan bukan jalan keluar atas masalah tersebut, tetapi harusnya bagian mana yang Tuhan mau garap, yang mau Tuhan ubah, supaya kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Begitu, saudara. Tidak mudah sebenarnya untuk berdoa seperti ini ketika ada masalah. Tetapi kita harus berjuang, karena semua yang ada pada kita sejatinya adalah milik Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Kalau memang kita harus jatuh hancur, lebih baik kita hancur dalam tangan Tuhan. Itulah sebabnya di dalam segala hal kita harus mengucap syukur. Memang ketika situasi aman, nyaman, tidak ada masalah, itu akan mudah. Tetapi akan sungguh tidak mudah ketika yang terjadi sebaliknya, saudara. Sulit, bahkan sangat sulit untuk mengucap syukur ketika ada di dalam kesesakan, persoalan, dan masalah. Namun, ketika kita bisa menyadari jejak Tuhan, bahwa sejatinya semua yang Tuhan izinkan terjadi itu demi kebaikan kita, maka kita pasti bisa, saudara. Dan sebagai orang percaya, kita harus menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh di tengah kesulitan. Kita tidak boleh cengeng atau mengasihani diri sendiri. Sebaliknya, kita harus jadi pemenang dan bukan pecundang. Percayalah, saudara pasti bisa kok, karena Roh Kudus yang akan memampukan, asal kita mau, saudara. Tentunya begitu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.